Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal, jadi kita ulangin kembali bahwa kita meneruskan kajian kitab Al-Azkar yang setiap hari kita lakukan. Kemudian kita malam Selasa ini atau malam Rabu ini kita melanjutkan kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah atau cabang-cabang keimanan. Nah, ini kita sampai di halaman 199. Bentar ya. Nah, kita di faslun fi bayani ma yustahabbu fil qiraati wa ma yahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yustahabbu fil qiraati wa ma yahrum. Bab tentang hal-hal yang menjelaskan tentang sesuatu yang disunahkan dalam membaca Al-Quran dan apa yang diharamkan. Wa yustahabbu tahsinus sauti bil qiraati wa tazyinuha. Dan disunahkan memperindah suara saat kita membaca Al-Quran. Wa tazyinuha ma lam yakhruj an haddil qiraati bitamtid. Dan memperindah selagi tidak keluar dari batasan-batasan membaca yang mana itu adalah tamtid. Itu ibaratnya itu seperti melebih-lebihkan harokat pada huruf mat. Bacaan panjang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai begitu. Kalau memperindah suara yang penting jangan sampai melebihi batas makhrajnya, melebihi batas matnya. Fa'in afroto hatta zada harfan atau akhfa harfan bahwa haram. Nah, jika dia berlebihan sampai menambah huruf atau menyamarkan huruf, maka itu hukumnya haram. Wa amal qira'atu bil alhan fa hiya ala ma dzakarna in afrata fa haramun wa illa fala. Wal ahaditsu bima dzakarnahu min tahsini shaut katsiratun masyhuratun fi sahih wa ghairihi wa qad dzakartu fi adabil qira'i qit'atan minha. Nah, sekarang membaca dengan lahan. Dengan lahan itu ya dengan melenggok-lenggokan begitu. Ya, ketika sama aja juga hukumnya. Jika dia berlebihan maka haram dan jika tidak ya maka enggak haram. Itu semuanya sudah disebutkan beliau dalam hadis-hadis yang masyhur, yang banyak yang disebutkan dalam kitab At-Tibyan tentang adabul Qur'an. Faslun fi bayani ma yustahabbu lil qari'i idza ibtada'a min wasati surah aw waqaf. Yustahabbu lil qari'i, ini pasal menjelaskan tentang yang disunahkan bagi orang yang baca Al-Qur'an itu ketika memulai membaca itu di tengah surat atau berhenti. Kapan dia terus kalau kita berhenti membaca Al-Quran itu pas kapan gitu loh. Atau ketika kita mau memulai di tengah-tengah surat itu bagaimana. Yustahabbu lil qari'i idza qata'a min wasati surah ayat min awalil kalam min murtabiti ba'daha bi ba'd. Wa kadzalika idza waqaf yaqifu 'ala murtabiti wa 'inda intiha'il kalam. Disunahkan bagi orang yang baca Al-Quran ketika memulai di tengah surat hendaklah memulai dari permulaan kalam yang berhubungan satu dengan yang lain. Jadi kita harus tahu artinya juga. Misalnya pembahasan tentang orang mukmin ya sebelumnya dari awal itu pembahasannya apa dulu, maka kita cari permulaannya ini pembahasan apa sih gitu. Ketika membahas orang kafir, ketika membahas orang munafik misalnya. Begitu kita saat berhenti ya kita mestinya berhenti di mana pembahasan itu selesai kan gitu. Wala yataqayyadu fil ibtida' wala fil waqfi bil adza'i wal ahzabi wal ashhar. Fa inna katsiran minna fi wasfil kalam al murtabit. Gitu. Dan mestinya jangan mengikat diri memulai atau wakaf, memulai atau berhenti itu berdasarkan juz, berdasarkan hizib. Hizib itu ya yang tandanya ain atau 5 halaman atau 10 halaman misalnya, atau dibagi nih asyar gitu, 10 lembar. Kalau bisa jangan diikat dengan itu gitu. Karena kebanyakan itu berada di tengah pembahasan yang saling berhubungan.
masih bahas ini kok berhenti. Itu misalnya kalau masih bahas bahwa wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat misalnya. Nah, celakalah orang-orang yang sholat, kamu berhenti terus terus mau lanjut besok lah, ini kan repot. Padahal wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim tahun dilengkapin tapi pembahasan selesai gitu. Wala yaktarul insanu bi kasatul fa'ilina li hadzal ladzi nahayna anhu mimman la yu'ra'i hadhil adab. Dan janganlah seseorang itu terpujuk dengan orang yang banyak melakukan hal itu, yang mana beliau sudah melarangnya gitu, yang itu tidak adab gitu, tidak etika gitu, tidak etik gitu loh. Wamtahil maqalahu Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, la tastauhish turuqal huda likillati ahliha wa la taghtarra bikasatul halikin. Dan contohlah dan tirulah apa yang dikalakan oleh Sayyid Al-Fudail bin Iyad, seorang maha guru sufi terkenal. Al-Fudail bin Iyad, beliau pernah mengatakan, janganlah kamu risau jalan petunjuk. Maksudnya kamu ketika kamu merasa itu juga ada di jalan yang benar, itu kamu nggak usah berkecil hati gitu, walaupun yang melakukan hal itu sedikit gitu. Dan kamu jangan pernah terpujuk dengan banyaknya mayoritas, tapi ternyata mereka ujung-ujungnya celakaan gitu. Mayoritas ternyata kita selalu ikut mayoritas, ternyata malah celaka. Justru kita ikut minoritas, malah ternyata itu menyelamatkan kita. Ternyata itu jalan petunjuk. Jangan, nggak usah risau. Pokoknya ketika kita belajar di jalan yang benar, nggak usah risau. Melihat makna kalau ulama qira'atu suratin bikamali afdalu min qira'ati qadriha min suratin tawilah, li'annahu qad yakhfal irtibatu ala katsirin minan nas aw aktsarihi fi ba'd al-ahwali wal mawaqif. Oleh karena itu, para ulama berkata bahwa membaca satu surat sempurna itu lebih utama daripada membaca sebagian daripada surat yang panjang. Karena kadangkala ya kadang-kadang hubungan antara satu surat dengan surat yang itu tuh suka samar bagi banyak orang gitu. Aksari atau sebagian keadaan atau sebagian tempat itu kadang-kadang sama. Maka kalau bisa baca satu surat lengkap itu lebih utama. Fasal fi bayani bid'atin munkarah yaf'aluha katsiruna min jahalil musallin. Pasal tentang menjelaskan bid'ah yang dilarang, yang telah dilakukan banyak orang dari orang-orang bodoh, daripada orang-orang yang sholat. Wa minal bid'il al-munkarah ma yaf'alu katsiruna min jahalil musallin bin nasi tarawih. Min qira'ati suratul an'am bi kamaliha fi raqatil akhirati minha fil lailati sabi'ah mu'taqidin anha mustahabbah. Za'imina annaha nazalat jumlatan wahidah fa yajma'una fi fi'li ma anwa'an minal munkarat. Nah, ini termasuk bid'ah yang terjadi di eranya Imam Nawawi, yaitu saat itu banyak orang yang melakukan sholat tarawih berjamaah gitu loh. Lalu kemudian di malam ketujuh itu membaca tadi rokaat terakhirnya membaca surat Al-An'am, satu rokaat surat Al-An'am. Wah, panjangnya gimana itu. Nah, itu mereka meyakini di situ itu disunahkan gitu loh. Mereka menyangka bahwasanya dulu surat Al-An'am itu turunnya satu surat gitu. Nah, ini menurut Imam Nawawi di sini itu termasuk mungkar, hal-hal bid'ah yang mungkar, bid'ah yang terlarang. Kenapa? Minha i'tiqadu wasmustahabah. Pertama itu orang yang melakukan hal itu menyangka itu sunnah padahal nggak sunnah. Minha inhamul alami dzalik. Lalu kemudian mengarahkan pemahaman orang awam bahwa itu sunnah, itu salah juga itu. Minha tatwilu raqatil tsaniyati al ula. Lalu kemudian ternyata kalau di rakaat terakhir berarti otomatis dia rakaat pertama lebih pendek dari rakaat kedua, dan itu nggak dianjurkan. Mestinya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Amin atau tilu ala makmumin, apalagi berjamaah kok bacaannya panjang, itu nggak disarankan. Amin hadramatul qiraah. Lalu kemudian bacanya cepat, kan pengennya cepat selesai surat An-An'am.
kan begitu. Faminna al-mubalaghatu fi takhfifir rakaati qablaha. Lalu kemudian berlebihan dari meringankan rakaat sebelumnya. Nah, karena pengen rakaat keduanya itu panjang surat Al-An'am, akhirnya rakaat pertama itu pendek banget gitu. Nah, itu sangat nggak tidak dianjurkan, itu bukan sunnah, itu jadi di eranya Imam Nawawi, yaitu tentang fitnah yang dilakukan di sholat tarawih rakaat terakhir di malam ketujuh, membaca surat Al-An'am lengkap. Nah, itu tuh itu nggak boleh. Allah alam bisawab. Semoga bermanfaat pada kajian azkar kita malam hari ini. Nah, kita akan lanjutkan tentang kajian cabang iman. Nah, kita sampai di cabang iman yang ke-48. Warsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ini tadi belajar Imam Nawawi, sekarang belajar Syekh Nawawi. Warsamin wal arba'un asilaturrahim. Cabang iman ke-48 itu menjalin silaturahmi. Qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Rawahu Syaikhan wa qala ya Abu Hurairah silaturahim maka ya'tikar rizqu min haitsu la tahtasib. Menjaga hubungan persaudaraan gitu loh. Kalau zaman sekarang biar silaturahmi tidak terputus, boleh dong minjem 100, bukan begitu ya. Biar silaturahmi tidak terputus, mari silaturahmi jangan pupus gitu loh. Walaupun cuma hanya pinjaman 100 ya, kalau bisa begitu. Nabi SAW pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Seberat apapun permasalahan kita antar keluarga, jangan pernah berniatan untuk memutuskan tali silaturahmi. Lalu kemudian Nabi juga pernah bersabda, wahai Abu Hurairah, sambunglah kerabatmu, niscaya akan datang kepadamu rizki dari yang tidak terduga. Nah, salah satu yang membuat kita panjang umur, salah satu yang membuat rezeki kita itu menjadi lapang, yaitu adalah dengan banyak-banyak menjalin silaturahmi. Watasi wal arba'un arifku bil abid alahu sallallahu alaihi wasallam kam a'fu anil khadim wa qala kulla yawmin 70 marrah. Rawahu Tirmidzi. Wa ta'atus sahadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih falahul ajru marratain. Cabang iman ke-49 yaitu lemah lembut dengan budak dan mentaati majikan. Kalau bahasa sekarang mungkin lemah lembut kepada karyawan dan mentaati aturan pimpinan. Nah, itu. Nah, pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa ini orang majikan itu tanya gitu, berapa kali saya itu memaafkan daripada budak saya yang berbuat salah gitu. Lalu Nabi menjawab, setiap harinya 70 kali. Salah satu maafin, salah kedua maafin, salah tiga maafin sampai 70 kali. Emang ada orang yang berbuat salah sampai 70 kali. Jadi ibaratnya itu maafkan semua kesalahan karyawan kita, orang yang ada di bawah kita. Dan juga kewajiban bagi karyawan adalah mentaati peraturan pimpinan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya seorang hamba yang berbuat baik, gimana itu, mengharapkan kebaikan dari majikannya, dari pimpinannya, lalu ia memperbaiki hubungan ibadah dengan Tuhannya, maka ia akan mendapatkan pahala 2 kali. Ia taat kepada Tuhannya, lalu kemudian juga ia mentaati tuannya, lalu maka ia mendapatkan dua pahala. Nah, hal ini sebenarnya ini peringatan bagi kita, orang yang berada di atas itu mestinya lebih banyak memaafkan yang di bawah. Orang yang di bawah mestinya mentaati yang di atas, lebih-lebih yang menciptakan arah atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-khamsuna al-qiyamu bil imrati ma'al adli. Ai
in kunta waliyan faqdi bil haqqi bainan nas wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilihi wa ma syara'ahu Allah li ibadihi fi kutubihi wa ala alsinati rasulih fa innaka mas'ulun min Allah an dzalika wa aqallul wilayatuka ala nafsika wa jawarihik fa hakim fi hududallah fa innaka naibullahi ala kulli halin fi nafsik fama fauqaha. Cabang iman ke-50 yaitu bertanggung jawab dengan kepemimpinan, dengan kekuasaan disertai keadilan. Bertanggung jawab dengan kekuasaan dan keadilan. Ya, ketika kamu menjadi pemimpin, maka putuskan kebenaran di antara para manusia. Jangan ragu untuk memutuskan yang benar. Jangan sampai kalau kita itu mengikuti hawa nafsu kita sehingga hal ketika kita mengikuti hawa nafsu tersebut akan menyesatkan kita daripada jalan Allah gitu. Yaitu gimana caranya? Yaitu adalah sesuatu caranya memutuskan yang hak, tidak mengikuti hawa nafsu itu yaitu sesuatu yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya dalam kitab-kitab Allah, lalu kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah. Sesungguhnya engkau itu akan dipertanyai, nanti akan ditanyai oleh Allah dari hal-hal yang engkau pimpin, yang engkau putuskan, yang engkau kuasai gitu. Kita akan ditanyain pasti gitu. Nah, itu kalau kita memang menjadi pemimpin. Kalau kita pemimpin, maka kita harus memimpin dengan cara yang benar, memimpin dengan keputusan yang benar. Gitu. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu dan wilayah gitu. Kan kalau kita memimpin berarti itu ada kekuasaan yang kita pimpin, dan kekuasaan yang kita pimpin paling kecil itu adalah bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita menyetir anggota tubuh kita sendiri. Maka ketika kita tahu bahwa kita sendiri itu pemimpin bagi diri kita dan anggota tubuh kita, maka berusahalah untuk bertanggung jawab, untuk menjaga, untuk tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita itu adalah gantinya Allah di setiap waktu untuk diri kita dan yang lebih tinggi daripada diri kita, ya hal yang lain lah, keluarga kita, lingkungan kita, kemudian daerah kita dan seterusnya itu. Tapi yang paling penting adalah wilayah paling minimal, paling minimum, paling kecil adalah diri kita dan anggota tubuh kita. Jangan sampai kita itu di luar itu mengajak kepada kebenaran, sedangkan saat kita sendiri justru malah kita meninggalkan kebenaran dan malah mengikuti kesesatan. Hadilah khamsun ta'atu ulil amri wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Ini pelajaran bagi kita semua. Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.